Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, minggu lalu kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang bentuk aljabar. Nah, silahkan simak baik-baik materi yang akan Ibu jelaskan. Oke, selamat belajar anak-anak. Bentuk aljabar. Pengertian bentuk aljabar. Anton dan Benny sama-sama pergi ke sekolah. Jarak rumah Anton ke sekolah X km. Jarak rumah Benny ke sekolah Y km. Jika rumah Benny lebih jauh dari rumah Anton, maka selisih rumah Benny dan Anton dapat dinyatakan sebagai X selisih Y atau X kurang Y. Tahukah kalian permasalahan di atas menggunakan konsep aljabar? Mengapa? Nah, karena nilai X dan Y-nya belum diketahui. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajian memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Jadi huruf-huruf tersebut nilainya belum diketahui. Unsur-unsur bentuk aljabar. Bentuk aljabar biasanya sering melibatkan angka yang biasa disebut koefisien. Huruf biasanya berupa variabel atau suatu besaran matematika yang nilainya bisa berubah. Operasi hitung seperti tambah, kurang, kali, bagi. Variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil, yaitu A, B, C, atau Z. Contohnya, 3A ditambah A, berarti variabelnya adalah A. Koefisien adalah nilai bilangan yang terletak di depan variabel. Koefisien yang nilainya sama dengan 1 tidak perlu ditulis. Misalnya, 1X tambah 1Y, maka cukup ditulis X tambah Y. Jadi satunya tidak perlu lagi ditulis. Contoh, 4A ditambah 5B. Koefisien dari A adalah 4, koefisien dari B adalah 5. Konstanta adalah semua bilangan yang tidak mempunyai peubah atau variabel. Contoh 5A tambah 9, berarti konstantanya adalah 9. 2X kurang 3Y tambah 2, konstantanya adalah 2. Faktor adalah bilangan yang membagi habis suatu bilangan lain atau suatu hasil kali. Contoh, faktor perkalian 3A itu berarti 3 dikali A, memiliki faktor yaitu 3 dan A. 3. Faktor angka atau numerik atau koefisien dari A. A atau variabelnya yaitu faktor huruf atau faktor alfabetik. Suku. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan dengan tanda tambah atau kurang. Nah, suku terbagi menjadi dua. Yang pertama ada suku sejenis. Suku sejenis adalah bentuk aljabar yang variabel dan pangkatnya sama. Perbedaannya hanya terletak pada koefisiennya. Yang kedua, suku tidak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel tidak sama. Contoh, suku dan suku sejenis. P dan 6P adalah suku sejenis karena variabelnya sama-sama P. 4A pangkat 3, B pangkat 2, dan 8B pangkat 2, A pangkat 3 adalah suku-suku sejenis. Meskipun A dan B posisinya terbalik, tetapi A pangkatnya 3 sama, B pangkatnya 2 sama.
maka dia dikatakan suku sejenis. 4x tambah 9y tambah 7 tambah 2y tambah 6x tambah 2 ditambah xy. Bentuk aljabar di atas memiliki suku sejenis, yaitu 4x dan 6x, kemudian 9y dan 2y, kemudian 7 dan 2. Contoh soal: tentukan variabel, koefisien dari tiap variabel, konstanta, dan banyak suku dari bentuk aljabar berikut. 5x pangkat 2 kurang y tambah 18. Nah, variabelnya berarti x pangkat 2 dan y. Kemudian koefisiennya, karena variabelnya ada 2, maka koefisiennya juga ada 2. Yang pertama, koefisien dari 5x pangkat 2. Tahu dari x pangkat 2, koefisiennya adalah 5. Koefisien dari y adalah negatif 1. Mengapa negatif 1? Karena pada tanda y itu adalah tanda dikurang, sehingga dia bernilai negatif 1. Kemudian konstantanya adalah 18 yang berdiri sendiri, tidak memiliki peubah atau variabel. Kemudian banyak suku. 5x pangkat 2 itu satu suku, y itu satu suku, 18 itu satu suku. Jadi terdiri dari 3 suku, yaitu 5x pangkat 2, negatif y, dan 18. Operasi penjumlahan dan pengurangan suku aljabar. Operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Penjumlahan dan pengurangan dilakukan pada koefisien setiap suku yang sejenis. Penjumlahan bentuk aljabar, misalnya, sederhanakan bentuk aljabar berikut. Yang A tambah 2b tambah 4a tambah 3b. Yang B, 2x tambah 7y tambah 3x tambah 3y. Pertama kita akan selesaikan dulu yang A. Yang A tambah 2b tambah 4a tambah 3b. Yaitu berarti kita susun dulu yang merupakan suku sejenis. Misalnya A dengan A, B dan B. Nah, di sini berarti A ditambah 4a tambah 2b tambah 3b. Nah, yang dijumlahkan adalah koefisiennya. A ditambah 4a berarti menjadi 5a. 2b tambah 3b berarti menjadi 5b. Jadi hasil sederhananya adalah 5a ditambah 5b. Kemudian yang B, 2x tambah 7y tambah 3x tambah 3y. Nah, ini juga sama. Kita urutkan dulu yang merupakan suku sejenis, yaitu 2x tambah 3x, 7y tambah 3y. 2x tambah 3x, 5x, 7y tambah 3y, 10y. Jadi bentuk sederhananya adalah 5x ditambah 10y. Kemudian pengurangan bentuk aljabar. Contoh soal: sederhanakan bentuk aljabar berikut. 5p kurang 3q kurang 2q kurang 5p. Caranya juga sama ya dengan penjumlahan tadi, yaitu urutkan yang merupakan suku sejenis. Kita selesaikan dulu yang A. 5p kurang 3q kurang 2q kurang 5p. Kita urutkan yang merupakan suku sejenis. Berarti 5p dikurang 5p dikurang 3q kurang 2q. Yaitu hasilnya 5p kurang 5p yaitu 0. Negatif 3q dikurang 2q, hasilnya negatif 5q. Berarti hasil sederhananya adalah negatif 5q. Yang B, negatif 2x kurang y kurang 3x kurang 4y. Kita urutkan yang merupakan suku sejenis, yaitu negatif 2x kurang 3x kurang 4y dikurang y kurang 4y. Negatif 2x kurang 3x, hasilnya adalah negatif 5x. Negatif y dikurang 4y, hasilnya adalah negatif 5y.
Jadi bentuk sederhananya adalah negatif 5X dikurang 5Y. Contoh soal. Rani membeli 10 buku dan 3 pensil di toko Sukamaju. Kemudian ibu membelikan lagi 8 buku untuk Rani. Rani memberikan sebuah pensil kepada adiknya. Pertanyaannya, tuliskan bentuk aljabar dari kalimat di atas. Kemudian yang B, berapa jumlah buku dan pensil Rani sekarang? Kita selesaikan dulu yang A. Kita pakai permisalan. Misalkan buku adalah A, pensil adalah B. Maka bentuk aljabarnya adalah 10 buku ditambah 3 pensil ditambah 8 buku dikurang 1 pensil. Nah, berarti 10A tambah 3B tambah 8A kurang B. Pertanyaan yang B, berapa jumlah buku dan pensil Rani sekarang? Berarti 10A tambah 3B tambah 8A kurang B. Kita urutkan yang merupakan suku sejenis, yaitu A dengan A, B dengan B. 10A ditambah 8A ditambah 3B dikurang B. 10A tambah 8A sama dengan 18A. 3B dikurang B, berarti 3B dikurang 1B sama dengan 2B. Jadi jumlah buku dan pensil Rani sekarang adalah 18 buku dan 2B atau 2 pensil, berarti 18A ditambah 2B. Nah, demikian penjelasan dari Ibu. Jika ada yang kurang paham atau kurang dimengerti, silahkan ditanyakan melalui japri atau di kolom komentar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.